Pada chapter 907, ketika Shanks berbicara kepada Gorosei, pembaca menyadari ada sesuatu yang aneh. Bekas luka ikonik Shanks hilang, meski disorot dari sisi samping. Kita telah melihatnya pada gambar yang sama persis dari awal cerita, bekas lukanya masih terlihat walau disorot dari samping. Nah, ketika kejadian ini pertama kali terjadi, dengan tidak adanya bekas luka yang terlihat saat itu dianggap tidak terlalu berarti karena sebagian besar pembaca mengira Oda saat itu mungkin lupa menggambarnya. Tetapi sekarang sebagian kecil pembaca percaya bahwa ini bukanlah Shanks yang asli melainkan karakter yang berbeda, serupa, bahkan mungkin saudara kembar yang jahat. Sekarang banyak yang memandang ini sebagai teori konspirasi yang gila. Maksudku, ini jelas-jelas Shanks. Yah, awalnya kukira juga begitu, tapi sedikit demi sedikit bukti-bukti kecil mulai terkumpul. Satu bagian terakhir dari Egghead Island secara resmi telah mendorong segalanya melewati titik puncak di mana jika Anda duduk dan melihat seluruh bukti dari seluruh cerita. Sekarang sangat sulit untuk mempercayai bahwa ini hanyalah serangkaian kebetulan saja. Sekarang tampaknya lebih mungkin bahwa jawaban sederhana untuk adegan ini bukan karena Oda yang lupa menggambar bekas lukanya. Tapi tampaknya jawaban yang lebih sederhana adalah bahwa pria ini bukanlah Shanks, melainkan sosok lain yang kemungkinan besar adalah saudara kandung Shanks. Dan alasan mengapa teori ini begitu tabu untuk dibicarakan secara serius selama ini adalah karena teori ini berbatasan dengan wilayah yang mungkin dirasakan banyak pembaca sebagai tulisan yang buruk. Lagi pula si kembaran jahat Trope sangat menonjol dalam fiksi dan sering dianggap alisnya sangat rendah dan lembek. Tetapi pertama-tama, Oda tidak anti terhadap hal-hal semacam itu. Beberapa kiasan favorit Oda adalah kematian palsu dan amnesia. Namun yang lebih penting, seringkali di atas kertas sesuatu yang kedengarannya seperti tulisan yang jelek tetapi kemudian berubah menjadi bagus ketika Anda melihat bagaimana tulisan itu sudah terimplementasikan. Kalau kau bilang perahu topi jerami akan hidup dan mulai berbicara dan datang menyelamatkan mereka dari kematian di Alabasta, aku akan bilang itu adalah hal paling menyebalkan sepanjang masa, namun ternyata semuanya berubah menjadi cerita yang indah ketika hal itu diimplementasikan. Dengan kemungkinan adanya saudara kandung Shanks yang jahat, meski konsep umumnya mungkin klise, sebenarnya ada potensi penulisan yang luar biasa yang mungkin telah diramalkan sebagai bagian utama cerita Shanks dari masa lalu yang akan langsung menuju ide inti dari One Piece. Saya akan membahas kelebihan dan kekurangan penulisan pada video ini nanti, tetapi sebelum kita membahasnya, izinkan saya memaparkan semua bukti yang ada bahwa teori saudara kembar yang jahat mungkin benar adanya, entah pembaca menyukainya atau tidak. Jadi pada awalnya, pertemuan antara Shanks dan Gorosei ini aneh. Dari semua yang kita ketahui dalam narasi, seorang Yonko tidak hanya diizinkan bertemu dengan para pemimpin pemerintahan dunia, tetapi secara harfiah dia telah masuk ke jantung Mary Joyce yang merupakan tanah suci para dewa dan hal ini sungguh aneh. Mustahil membayangkan jika Kaido diizinkan melakukan sesuatu seperti yang Shanks lakukan. Nah, saya sudah lihat beberapa orang berdebat bahwa itu masuk akal karena Shanks ternyata adalah seorang naga langit, tetapi itu sebenarnya tidak relevan karena Shanks bukanlah seorang naga langit di mata para naga langit lainnya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama pada adegan Saint Homing dan Doflamingo bahwa jika Anda memilih untuk hidup sebagai manusia dan bukan sebagai naga langit maka Anda kehilangan status naga langit dan Anda secara resmi diperlakukan sebagai manusia secara permanen. Anda tidak memiliki hak untuk kembali ke Mary Joyce. Anda tidak dianggap sebagai naga langit. Anda secara resmi dijuluki manusia biasa seperti yang lainnya. Ingat, itu seperti keseluruhan alur cerita karakter Doflamingo. Kalau saja dia bisa kembali ke Mary Joyce, maka seluruh kisah Dressrosa tidak akan pernah terjadi. Dan tentu, Anda mungkin mengatakan bahwa Shanks ditelantarkan saat masih bayi, jadi secara teknis awalnya dia tidak memilih untuk hidup sebagai manusia daripada sebagai naga langit. Tapi lalu coba tebak apa yang terjadi, saat Shanks bertumbuh dewasa, ia jelas memilih menjalani hidup sebagai bajak laut ketimbang mencoba pulang dan menjadi naga langit. Ini berarti Shanks pada akhirnya memilih menjadi manusia ketimbang menjadi naga langit, sama seperti yang dilakukan oleh Saint Homing. Maka dari itu, Shanks sudah sewajarnya kehilangan status naga langitnya seperti yang terjadi pada Homing, dan Shanks harus dilarang masuk ke Mary Joyce seperti halnya Homing. Shanks tidak berbeda di mata Gorosei dibandingkan manusia lainnya. Kelahiran Shanks tidak penting saat ini. Dia hanya bajak laut biasa. Faktanya, dengan adanya harga buruannya telah membuktikan hal ini. Harga buruan menurut definisi berarti Gorosei secara faktual ingin Shanks mati atau dipenjara dengan nilai buruan 4 miliar beri. Dari semua orang di planet ini yang ingin dibunuh atau dipenjarakan oleh Gorosei, Shanks benar-benar berada di posisi 4 teratas. Namun menurut adegan ini, para Gorosei kemudian juga karena suatu alasan bersikap acuh tak acuh terhadap orang ini yang begitu ingin mereka bunuh atau penjarakan, yang datang ke rumah mereka untuk duduk dan mengobrol dengan mereka kapanpun dia mau. Ini aneh. Tapi lihat, mungkin Shanks memang begitu dihormati secara universal atas temperamen dan ketenangannya sehingga para Gorosei akan mengesampingkan seluruh dinamika Yonko versus pemerintah dunia hanya untuk mendengarkannya. Kita semua sepakat bahwa memang demikianlah yang terjadi pada saat itu, karena tidak ada kemungkinan lain, Anda hanya perlu menerima apa yang diperlihatkan kepada Anda, bahkan jika itu bertentangan dengan apa yang kita pikir akan masuk akal mengenai dinamika dunia sebelumnya. Namun pada kenyataannya ada satu kemungkinan samar lainnya yang dimulai oleh orang lain. Shanks diundang untuk berbicara dengan Gorosei begitu aneh hingga menimbulkan pertanyaan, bagaimana jika ini bukan Shanks? Teorinya dimulai dengan bekas luka.
Meskipun bekas luka Sangs ada di sisi kiri wajahnya, menariknya, Oda telah memperjelas bahwa bahkan setiap kali ia menggambar profil sisi kanan Sangs, bekas lukanya masih cukup jauh di wajahnya sehingga masih terlihat dalam gambar. Ini sebenarnya konsisten setiap kali Oda melakukan ini. Selama ini setiap Sangs terlihat hanya dari sisi kanannya, maka Anda pasti masih dapat melihat bekas lukanya. Tapi satu-satunya pengecualian adalah ketika pertemuannya dengan Gorosei. Namun agar adil, hal ini tidak berarti Oda mungkin saja lupa menggambar bekas luka di sini, dan hanya karena dia membuat bekas luka itu terlihat dari sisi kanan pada penggambaran sebelumnya itu tidak berarti dia secara sadar memikirkan hal itu setiap saat. Itu sepenuhnya masuk akal, tetapi yang menarik adalah saat Sangs kehilangan ciri khasnya, kebetulan juga merupakan adegan yang sama di mana kehadiran Sangs dan motivasinya menjadi mencurigakan dan aneh. Meskipun demikian, terlalu jauh untuk mengatakan fakta bahwa seorang penulis tidak menyertakan sedikit pun ciri khasnya berarti bahwa ini adalah orang yang sama sekali berbeda, terutama ketika itu suatu asumsi bahwa ini adalah saudara kembar yang jahat yang belum pernah kita dengar. Maksudku, betapa tidak masuk akalnya membayangkan bahwa Sangs memiliki beberapa kerabat jahat yang tampak persis seperti dirinya dan bekerja untuk naga langit. Oh tunggu, jika ternyata itu 100% benar adanya di mana Sangs ternyata memiliki kerabat jahat yang tampak persis seperti dirinya yang bekerja untuk naga langit dan ayah Sangs adalah Garling Vigarland yang ternyata merupakan salah satu kesatria dewa, dan secara visual memiliki kemiripan dengan Sangs. Selain gaya rambut, ini adalah karakter yang sama. Ini benar-benar luar biasa karena artinya kembaran Sangs yang jahat memang benar-benar ada di masa lalu. Ini juga menunjukkan bahwa Sangs memiliki kerabat yang jahat di pihak naga langit. Dan yang paling penting, hal itu membuktikan bahwa kerabat tersebut sebenarnya terlihat identik dengan Sangs sendiri. Karena itu, berarti karakter ini bahkan tidak harus menjadi saudara kembar Sangs. Bisa saja itu adalah kakak atau adik laki-laki dari Sangs. Orang-orang berasumsi karakter ini pastilah saudara kembar. Karena desain karakternya identik dengan Sangs, kecuali sekarang Oda telah menetapkan bahwa Sangs benar-benar mirip ayahnya sampai-sampai saudaranya juga benar-benar mirip sekali dengan ayahnya. Lalu dengan logika fiksi itu, tidak ada alasan mengapa Sangs tidak bisa memiliki kakak laki-laki atau adik laki-laki yang juga sangat mirip dengan Garling Vigarland. Oda seringkali menggambarkan orang tua dan anaknya yang terlihat identik, jadi kedua anak Garling Vigarland bisa saja mirip dengannya tanpa mereka harus terlahir kembar. Jadi sebetulnya, di titik ini, kita bahkan tidak membahas teori saudara kembar jahat lagi. Lebih seperti sekadar mungkinkah Sangs memiliki saudara laki-laki, mungkinkah Garling memiliki putra lagi, namun, untuk waktu yang lama kita tidak memiliki indikator yang jelas tentang keberadaan orang seperti itu, sampai akhirnya kita diperlihatkan sesuatu yang mengubah segalanya. Pada chapter 1121, kita diperlihatkan semua pemain utama kunci dalam perang terakhir dan ada satu siluet misterius. Dari 12 karakter yang paling penting, ada satu orang yang tidak diketahui identitasnya, dan sepertinya dia tidak hanya terlihat sangat mirip dengan Sangs, tetapi dia juga menggunakan pedang yang identik dengan yang digunakan Sangs dan ayah Sangs yaitu Garling Vigarland. Ini penting, karena sebagai permulaan tentu saja pedang itu sendiri bukanlah bukti bahwa pria ini adalah anak dari Garling Vigarland. Gaya pedangnya adalah pedang panjang, meskipun sangat identik bagi Sangs dan ayahnya, tetap saja ciri khas berpedang seperti itu bukan sesuatu yang hanya dimiliki oleh Sangs dan ayahnya. Ada beberapa karakter lain yang telah kita lihat menggunakan pedang seperti itu. Meski begitu, Oda sebagai penulis menyadari dampak keputusannya terhadap pembaca. Hanya karena pedang itu secara teknis bisa jadi kebetulan bukan berarti itu kebetulan. Penulis yang tidak bodoh menyadari betapa pentingnya pilihan desain yang khas untuk karakter. Oda mengetahui bahwa pedang tersebut adalah pedang klasik Sangs yang dikenal oleh para pembaca. Oda tahu bahwa menggambar siluet karakter yang sedang menghunus pedang secara khusus akan sangat mengingatkan pada Sangs, tetapi tetap saja siluet dengan pedang tidak berarti menggambarkan apapun. Yang lebih penting adalah konteks siluet ini. Sekali lagi, sebaran tersebut menggambarkan semua pemain paling penting dalam perang yang akan datang, dan secara harfiah hanya ada 12 karakter penting bagi keseluruhan klimaks One Piece. Siapapun karakter ini sangatlah penting, tetapi pada saat yang sama, ia adalah karakter yang karena alasan tertentu Oda ingin merahasiakannya dan tidak memperlihatkannya dulu karena itu akan menjadi sebuah kejutan. Saya bertanya-tanya mengapa demikian, jika kita ingin melangkah lebih jauh. Setiap karakter lain yang ditampilkan dalam sebaran tersebut termasuk ke dalam beberapa faksi penting. Kita punya Imu, kita punya 4 Yonkou, kita punya 2 revolusioner, 2 marinir, 1 kesatria dewa, Aokiji yang tidak terafiliasi, dan akhirnya si pria misterius. Kita tahu pria misterius itu bukan bersama kaum revolusioner, marinir, atau Yonkou. Jadi sejujurnya hal ini hanya membuat kita menyimpulkan bahwa pria ini adalah kesatria dewa lain atau seseorang yang tidak berafiliasi seperti Aokiji. Secara harfiah peluangnya 50-50 bahwa pria ini adalah kesatria dewa. Dan jika lelaki ini adalah kesatria dewa, dia pastilah kesatria dewa yang luar biasa kuat, karena dialah satu-satunya yang disertakan dalam sebaran ini bersama Garling. Dan kebetulan dia memegang pedang seperti Garling dan Sangs, dan Vigarland adalah garis keturunan naga langit terkuat yang kita ketahui. Anda mengerti maksud saya, dan sekarang Anda mungkin berkata, lihat, semua itu menarik, tetapi tak satu pun membuktikan bahwa ini adalah saudara Sangs. Dan memang benar tidak ada satupun yang benar-benar konklusif.
Namun saya ingin Anda mundur sejenak dan memikirkan satu hal, yaitu bahwa Oda adalah ahli dalam membuat pembaca tidak dapat menebak-nebak pengungkapan besarnya dengan sangat hati-hati terhadap urutan petunjuk yang diberikannya. Faktanya, saya berpendapat bahwa seluruh alasan kemungkinan Shanks memiliki saudara yang jahat tampak aneh bagi banyak pembaca termasuk saya sendiri selama ini karena urutan informasi yang kita peroleh. Karena apa yang terjadi jika Anda mengubah kronologi semua informasi yang kita peroleh? Bagaimana jika sejak awal One Piece kita tahu bahwa Shanks adalah mantan naga langit dan ia lahir dari keluarga naga langit? Jadi bayangkan dari awal kita tahu bahwa Shanks memiliki keluarga penting di Mary Joyce yaitu keluarga Vigarland. Dan kemudian pada akhirnya kita mengetahui bahwa ayah Shanks adalah pemimpin para kesatria dewa, dan ayahnya tampak persis seperti Shanks dan bahkan menggunakan pedang yang sama. Sejak saat itu, kita mungkin akan penasaran dengan keluarga Shanks lainnya. Apakah ada Vigarland lainnya di sana? Apakah Shanks punya ibu? Apakah dia memiliki saudara kandung? Lalu bagaimana jika kita diberitahu bahwa 12 pemain utama dalam perang terakhir semuanya adalah karakter ini, dengan ayah Shanks tentu saja menjadi salah satunya dan siluet misterius seseorang yang membawa pedang yang sama persis seperti milik Shanks dan ayahnya. Mungkinkah orang ini adalah salah satu kesatria dewa? Karena merekalah satu-satunya kelompok yang belum kita ketahui sepenuhnya, mungkin orang ini juga merupakan keturunan keluarga Vigarland. Dan kemudian setelah semua itu, akhirnya kita mendapatkan sebuah adegan di mana seseorang yang mirip Shanks dan Garling diperlihatkan sedang berjalan-jalan santai di sekitar Mary Joyce dan ia mampir untuk mengobrol santai dengan Gorosei. Dan pria ini tidak memiliki bekas luka di wajahnya seperti Shanks. Saya pikir jika kita mendapatkan alur informasi dalam urutan ini, sebagian besar pembaca akan melihat adegan ini dan berpikir, astaga, orang ini mungkin saudara kandung Shanks. Orang ini mungkin adalah anak Garling yang lain. Saya sungguh-sungguh berpikir bahwa satu-satunya alasan orang begitu skeptis terhadap Shanks yang memiliki saudara adalah karena Oda membalik urutan cerita. Pertama, dia hanya memperlihatkan seseorang yang tampak persis seperti Shanks sedang berbicara dengan Gorosei. Dan di titik ini, kita sama sekali tidak memiliki konteks mengenai apapun yang tidak kita ketahui. Kita tidak tahu Shanks berasal dari keluarga naga langit, kita tidak tahu apakah dia punya saudara yang wajahnya persis seperti dia. Kita tidak tahu apakah para ksatria dewa itu ada. Kami tidak tahu apa-apa, yang kita lihat hanyalah Shanks, yang kita pikir adalah bajak laut biasa yang berbicara dengan Gorosei. Dan karena pembaca tidak mempunyai alasan untuk mempercayai hal yang berbeda, kami hanya menerima bahwa ini pasti Shanks yang berbicara dengan Gorosei. Gagasan tentang Shanks yang mempunyai saudara jahat yang entah bagaimana berada di pihak naga langit sama sekali tidak masuk akal pada saat ini.